Geger. Rumah Kades Kohot digeledah Bareskrim, 263 dokumen disita, Arsin bin Sanip segera jadi tersangka. Penggeledahan dramatis terjadi di rumah Kepala Desa, Kades, Kohot, Arsin bin Sanip, yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan surat terkait polemik pagar laut di perairan Tangerang. Bareskrim Polri bergerak cepat pada Senin malam, 10 Februari 2025, menggeledah rumah sang Kades yang dijaga ketat oleh 10 jaro atau pengawal desa. Apakah ini pertanda Arsin segera ditetapkan sebagai tersangka? Tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri mendatangi kediaman Arsin bin Sanip di Jalan Kalibaru Kohot, Kabupaten Tangerang, sekitar pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Tak hanya rumahnya, kantor desa dan rumah sekretaris desa, Sekdes, Kohot, Ujangkarta, juga menjadi sasaran penggeledahan. Sebelum masuk, para penyidik terlebih dahulu meminta Ketua RT dan RW setempat untuk menjadi saksi penggeledahan. Dalam operasi ini, Bareskrim menyita 263 dokumen warkah tanah yang diduga terkait pemalsuan dokumen dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB, dan Sertifikat Hak Milik, SHM. Tak hanya itu, komputer, printer, dan scanner dari rumah Sekdes Ujangkarta juga turut diamankan. Sebelumnya, Arsin bin Sanip sudah 2 kali dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan, namun ia mangkir. Baru pada pemanggilan ketiga, ia akhirnya memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di Mabes Polri pada Senin malam. Brigjen Juhandani Raharjopuro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menegaskan bahwa pihaknya telah menemukan modus operandi pemalsuan dokumen yang melibatkan Arsin dan beberapa pihak lainnya. Kami sudah memeriksa 44 saksi dan mendapatkan bukti-bukti kuat. Saat ini, kami masih melakukan pengumpulan alat bukti tambahan sebelum gelar perkara untuk menentukan status hukum Arsin bin Sanip, ungkap Juhandani. Selain penyelidikan Bareskrim, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga ikut menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang. Kejagung telah meminta Arsin menyerahkan dokumen terkait pembangunan pagar laut, tetapi hingga kini permintaan tersebut belum dipenuhi. Arsin belum menyerahkan dokumen yang kami minta. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini karena menyita perhatian publik, ujar Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung RI. Kasus ini semakin panas setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, melaporkan dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat HGB dan SHM di perairan Tangerang ke Kejagung. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa sertifikat yang diterbitkan diduga kuat palsu. Tidak mungkin ada sertifikat tanah di atas laut yang diterbitkan tahun 2023. Jika ada klaim tanah dari tahun 70-an atau 80-an yang dikatakan empang, itu sudah musnah dan tidak bisa lagi dibuat sertifikat. Ini jelas ada pemalsuan, tegas Boyamin. MAKI menuding ada keterlibatan perangkat desa, termasuk kepala desa, serta oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kabupaten Tangerang. Jika terbukti bersalah, mereka bisa dijerat pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda Rp50 juta hingga Rp250 juta. Dengan serangkaian penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta temuan modus pemalsuan dokumen, publik kini menanti keputusan Bareskrim Polri. Apakah Arsin bin Sanip akan segera ditetapkan sebagai tersangka? Atau justru ada pihak lain yang lebih berperan dalam kasus ini? Kasus pagar laut di perairan Tangerang kini menjadi salah satu sorotan terbesar. Jika terbukti ada unsur korupsi dan pemalsuan dokumen, ini bisa menjadi skandal besar yang menyeret banyak pihak. Tetap ikuti perkembangan kasus ini hanya di sini.